Pernahkah Anda berpikir soal ini? Oprah Winfrey. Kita semua tahu dia kan? Tentu, ikon global. Dia membangun kerajaan media dari nol, jadi salah satu orang paling berpengaruh di dunia. Disiplinnya, luar biasa. Betul. Tapi, ada satu hal yang secara terbuka selalu jadi perjuangannya seumur hidup. Berat badan. Tepat. Ini kan aneh banget ya. Kontrasnya terasa sekali. Seseorang yang punya kontrol diri untuk menaklukkan dunia bisnis, tapi kewalahan dengan urusan yang kelihatannya lebih personal. Dan ini bukan cuma soal Oprah, ini pola yang sangat umum. Sangat umum. Persis. Itu yang bikin saya mikir, kenapa seseorang dengan tekad sekeras baja bisa merasa begitu sulit mengontrol berat badannya secara konsisten? Nah, itu pertanyaan jutaan dolar. Nah, disinilah kita akan menyelam lebih dalam, kita akan bedah bareng-bareng bab 10 dari sumber yang Anda kasih, yang judulnya sangat dramatis, Badai Sempurna dalam Diet. Judul yang pas sekali menurut saya. Misi kita kali ini adalah mencari tahu kenapa diet itu tantangan yang super unik, bahkan buat orang-orang paling disiplin sekalipun. Dan kita akan bongkar strategi-strategi cerdas berbasis sains yang ternyata jauh lebih ampuh daripada sekedar mengandalkan niat. Oke, mari kita mulai dari paradoks Oprah tadi. Kisah dia itu bukan cuma gosip selebriti, Bukan? tapi cerminan sempurna dari temuan para peneliti. Sumber yang Anda bagikan ini merujuk pada banyak sekali studi yang mengkonfirmasi hal ini. Oh ya, Orang dengan kontrol diri tinggi memang ya sedikit lebih baik dalam menjaga berat badan, tapi perbedaannya tipis sekali. Jauh lebih tipis dibanding kesuksesan mereka di area lain, kayak karir atau keuangan. tunggu. Jadi maksudnya kalau Anda jago banget menabung atau super fokus di pekerjaan, itu sama sekali bukan jaminan Anda bakal gampang menolak godaan martabak manis di malam hari. Tepat sekali. Itu poin yang sangat penting, karena banyak dari kita yang akhirnya menyalahkan diri sendiri kan, Betul. merasa gagal. Padahal mungkin ada penjelasan ilmiah di baliknya. Ada satu studi spesifik yang dibahas di sini terhadap mahasiswa kelebihan berat badan. Oke? Mereka semua ikut program penurunan berat badan. Hasilnya, mahasiswa yang skor kontrol dirinya tinggi memang lebih patuh, mereka lebih rajin olahraga, lebih ikut aturan makan. Secara teori mereka harusnya lebih sukses dong. Seharusnya. Tapi saat ditimbang di akhir program, penurunan berat badan mereka nggak beda jauh sama teman-temannya yang lebih santai. Wow. Jadi usaha ekstra mereka nggak sebanding dengan hasilnya. Ini jadi pertanyaan intinya kan, kenapa diet itu beda? Kenapa medan perangnya jauh lebih sulit? Iya, Karena kita tidak sedang melawan satu musuh, kita sedang berada di tengah-tengah badai sempurna. Istilah ini dipakai karena ada 3 kekuatan raksasa yang bergabung dan serentak bekerja melawan Anda. badai sempurna. Itu istilah yang kuat. Jadi ini bukan cuma soal kita kurang niat, tapi ada beberapa kekuatan besar yang seolah-olah berkonspirasi melawan kita. Persis. Apa saja itu? Kekuatan pertama adalah yang paling fundamental dan paling sulit diterima. Tubuh Anda sendiri melawan balik. Maksudnya tubuh kita ini berkhianat gitu. Bisa dibilang begitu. Tapi dari sudut pandang evolusi, tubuh kita justru sedang berusaha jadi pahlawan. Pahlawan, gimana ceritanya? Gini, nenek moyang kita hidup di zaman di mana kelaparan adalah ancaman nyata setiap hari. Oke, masuk akal? Jadi tubuh kita didesain dengan satu misi utama, bertahan hidup dari kelaparan, bukan untuk kelihatan bagus pakai baju renang. Iya juga ya. Saat Anda mengurangi kalori secara drastis, otak primitif Anda tidak tahu kalau Anda lagi diet biar muat pakai celana jeans lama. Otak kita cuma tahu ada yang salah. Otak Anda meneriakkan satu hal, bahaya, kelaparan. Dan langsung mengaktifkan mode bertahan hidup. Persis. Tubuh secara otomatis akan berjuang mati-matian mempertahankan setiap gram lemak yang ada, karena lemak adalah cadangan energi darurat. Jadi ini reaksi biologis murni. Betul. Sumber kita menyoroti sebuah studi pada tikus lab yang menjelaskannya dengan sangat gamblang. Para peneliti membuat tikus-tikus ini menjalani siklus diet yoyo. Diet ketat, lalu makan bebas, lalu diet lagi. Tepat. Apa yang terjadi pada tikus-tikus malang itu? Di siklus pertama, mereka berhasil menurunkan berat badan. Tapi setelah dibiarkan makan sepuasnya dan berat badannya naik lagi, siklus diet berikutnya menjadi jauh lebih sulit. Tubuhnya beradaptasi. Beradaptasi dengan cara yang paling buruk buat kita. Metabolisme mereka melambat drastis, mereka jadi super efisien dalam menyimpan lemak. Sedikit makanan aja bisa langsung jadi lemak. Wah. Pesan utamanya, seperti yang ditulis di sumber ini, sangat menusuk.
Kemampuan tubuh untuk menurunkan berat badan secara drastis adalah kemampuan berharga yang sebaiknya hanya digunakan sekali. Gila, jadi diet yoyo itu ibarat melatih tubuh kita sendiri untuk jadi musuh yang lebih tangguh di kemudian hari. Tepat sekali. Itu baru kekuatan pertama, rasanya sudah berat sekali. Apa kekuatan kedua? Tanpa sadar, kita masuk ke dalam jebakan target yang tidak realistis. Ah, ini sabotase diri sejak garis start ya. Betul. Ada cerita yang luar biasa di sini tentang sebuah bandar taruhan di Inggris, namanya William Hill. Bandar taruhan, apa hubungannya sama diet? Mereka membuka taruhan melawan orang-orang yang mau menurunkan berat badan. Jadi orang-orang ini mempertaruhkan uang mereka, bilang, saya akan turun 20 kilo dalam 3 bulan. Dan William Hill bilang, Oke, kami bertaruh Anda akan gagal. itu gila sekali. Jadi sebuah bandar judi lebih paham psikologi manusia daripada orang-orang yang mempertaruhkan uangnya sendiri. Benar. Siapa yang menang? William Hill menang 80% dari waktu. Mereka untung besar. 80%. Kenapa? Karena orang-orang menetapkan target yang mustahil. Terutama, menurut sumber ini, para wanita yang seringkali mendambakan target yang hampir mustahil, yang oleh sumber ini disebut curvaceously thin. Langsing tapi tetap berisi. Bayangkan saja, pinggang super kecil, tapi pinggul dan dada tetap berisi. Proporsi yang secara genetik sangat langka. Atau, ya, Butuh bantuan dokter bedah plastik. persis. Ketika Anda memulai dengan target yang tidak bisa dicapai secara biologis, Anda hanya menyiapkan diri untuk satu hal, kegagalan dan frustrasi. Jadi tubuh kita melawan secara biologis dan kita sendiri menyabotase diri dengan target ngawur. Rasanya masih ada satu lagi yang paling berat, Yang paling licik. pertarungan di dalam kepala kita sendiri kan? Betul. Dan ini kekuatan ketiga, dilema diet atau the dieter's catch-22. Disinilah muncul sebuah fenomena psikologis yang disebut, What the hell effect? haha, Anda sudah tahu? Tentu saja. Dari namanya saja sudah terdengar pasrah ya. Efek sekalian saja atau efek ya sudahlah. Saya tahu persis perasaan ini. Kita semua pernah mengalaminya. Ada sebuah studi klasik yang sangat elegan menjelaskannya. Peneliti merekrut 2 kelompok, orang yang sedang diet ketat dan yang tidak diet. Oke. Keduanya diberi milkshake vanila yang super besar dan tinggi kalori. Setelah itu, mereka diundang ke sesi mencicipi es krim dan boleh makan es krim sebanyak yang mereka mau. Oke, tebakan saya, orang yang tidak diet karena sudah kenyang minum milkshake akan makan es krim lebih sedikit. Masuk akal. Tepat. Logika sederhana berlaku. Perut mereka sudah penuh, jadi mereka makan es krim secukupnya. Tapi para pelaku diet, Perilakunya benar-benar terbalik. Bagi mereka, milkshake itu sudah merusak aturan suci diet mereka hari itu. saya tahu kemana arahnya ini. Di kepala mereka muncul pikiran, sudahlah, dietku sudah gagal hari ini. Sekalian saja hancur-hancuran. Besok baru mulai lagi. Dan mereka akhirnya makan es krim lebih banyak daripada kelompok yang tidak diet. Jauh lebih banyak. Satu kesalahan kecil membuat seluruh sistem kontrol diri mereka runtuh. Mereka berhenti memonitor asupan kalori karena merasa percuma. Inilah what the hell effect. Dan bebannya bukan cuma saat kita menyerah kan? Sumber ini juga bilang kalau proses menahan godaan itu sendiri sudah seperti olahraga angkat beban untuk otak kita. Benar sekali. Ini pukulan ganda dari diet. Ada buktinya di studi soal permen M&M's yang dibahas di sumber ini. Oke. Peneliti menaruh semangkuk besar M&M's di meja beberapa peserta yang sedang diet. Bagi peserta lain, mangkuknya ditaruh di seberang ruangan, agak jauh. Jadi ada yang digoda dari jarak dekat, ada yang dari jarak jauh. Persis. Mereka semua diminta untuk tidak memakannya. Setelah beberapa saat disiksa dengan godaan itu, semua peserta diberi teka-teki yang sebenarnya tidak mungkin dipecahkan. Tujuannya bukan untuk melihat siapa yang paling pintar, tapi... Tapi untuk mengukur daya tahan mental atau kegigihan mereka. Oke, ini menarik. Logika saya bilang, yang harus menahan diri dari M&M's yang ada persis di depan hidung mereka pasti tenaganya lebih terkuras. Benar nggak dugaan saya? Dugaan Anda 100% benar. Para pelaku diet yang M&M's-nya ada dalam jangkauan tangan menyerah pada teka-teki itu jauh lebih cepat. Wow! Mereka sudah menghabiskan begitu banyak energi mental hanya untuk berdebat dengan diri sendiri, makan, jangan, sehingga cadangan tekad mereka habis untuk tugas berikutnya. Jadi tekad itu kayak otot ya, bisa lelah kalau dipakai terus-menerus. Tepat. Jadi, diet itu kejam. Tekad Anda terus-menerus dilemahkan oleh godaan,
Sementara keinginan Anda terhadap makanan terlarang itu justru terasa makin kuat. Oke, ini gambaran yang suram sekali. Tubuh kita melawan, target kita salah, dan pikiran kita menjebak diri sendiri. Benar-benar badai sempurna. Kalau begitu, apa yang bisa kita lakukan? Kalau cuma mengandalkan tekad, jelas bakal kalah. Untungnya, sumber ini menawarkan beberapa strategi yang lebih cerdas. Nah, ini bagian yang paling penting. Yang pertama disebut prakomitmen. Prakomitmen atau pre-komitmen adalah ide yang sangat kuat dan elegan. Prinsipnya sederhana. Anda membuat keputusan bijak di saat pikiran Anda dingin dan rasional. Untuk mengendalikan diri Anda di masa depan. Di masa depan saat pikiran Anda panas dan impulsif. Seperti Odysseus dari mitologi Yunani itu ya. Dia tahu kalau dia akan tergoda oleh nyanyian para siren yang mematikan. Betul. Jadi sebelum kapalnya lewat, dia menyuruh anak buahnya untuk mengikat dirinya ke tiang kapal dan menyumpal telinga mereka sendiri. Itulah contoh prakomitmen yang paling klasik. Odysseus yang dingin dan rasional tidak percaya pada Odysseus yang panas dan lemah di masa depan. Jadi kita harus jadi Odysseus untuk diri kita sendiri. Tepat. Nah, dalam konteks diet, sumber ini memberikan contoh-contoh praktis yang bisa langsung Anda terapkan. Yang paling simpel, jauhkan makanan pemicu dari pandangan. Out of sight, out of mind. Persis. Ada eksperimen di kantor di mana peneliti menaruh toples permen. Saat toplesnya transparan dan ditaruh di atas meja, para pekerja makan rata-rata 9 permen sehari. Tapi saat toplesnya buram dan dipindah ke dalam laci, konsumsinya turun jadi 4 permen. setengahnya lebih. Hanya dengan membuatnya sedikit lebih susah dijangkau, Anda sudah mengurangi jumlah pertarungan yang harus dihadapi tekad Anda setiap hari. Contoh lain yang saya suka dari sini adalah sikat gigi lebih awal di malam hari. Saya sering melakukan itu. Nah, itu dia. Bukan karena strategi, tapi karena males aja. Ternyata tanpa sadar, saya sedang melakukan prakomitmen pada diri sendiri. Tentu saja, itu sinyal psikologis yang sangat kuat untuk otak bahwa dapur sudah tutup. Rasa min yang segar di mulut membuat camilan manis atau gurih jadi terasa aneh dan tidak menarik. Itu penghalang kecil dengan dampak besar. Lalu, ada prakomitmen yang skalanya lebih besar. Memilih lingkungan sosial Anda. Ini yang katanya obesitas itu menular seperti virus. Bukan virus biologis tapi virus sosial. Penelitian besar menunjukkan, jika teman-teman terdekat Anda berat badannya bertambah, kemungkinan besar berat badan Anda juga akan ikut bertambah. Bukan karena mereka memaksa kita makan, kan? Bukan, tapi karena norma sosial di lingkungan Anda bergeser. Makan porsi besar atau ngemil larut malam jadi terasa normal. Dan sebaliknya juga berlaku. Sebaliknya, bergabung dengan grup seperti Weight Watchers bisa sangat efektif. Kenapa? Karena Anda tiba-tiba dikelilingi oleh orang-orang dengan tujuan yang sama. Perilaku sehat menjadi norma baru yang didukung bersama. Strategi prakomitmen tadi masuk akal, mengubah lingkungan kita supaya lebih mudah membuat pilihan yang benar. Tapi ada satu lagi strategi di sini, yang jujur aja waktu saya baca, saya merasa ini mengubah segalanya. Saya tahu yang Anda maksud. Ini benar-benar melawan intuisi kita soal disiplin diri. Anda bicara soal trik, jangan pernah katakan tidak selamanya, kan? Betul. Ini penemuan yang paling mengejutkan sekaligus paling berguna buat saya. Tolong jelaskan lebih dalam. Ini benar-benar mengubah permainan. Karena logika kita berkata, untuk menolak godaan, kita harus menolaknya sekeras mungkin. Tentu. Tapi ternyata otak kita tidak bekerja seperti itu. Ada sebuah eksperimen cerdas di mana para peserta dihadapkan pada godaan makanan penutup yang sangat lezat. Oke. Satu kelompok diinstruksikan untuk menolaknya mentah-mentah. Mereka harus berkata pada diri sendiri, saya tidak akan pernah makan ini. Itu kan yang biasanya kita lakukan saat diet. Saya pantang coklat. Benar. Tapi kelompok kedua diberi instruksi yang berbeda. Mereka diminta untuk menundanya. Mereka berkata pada diri sendiri, tidak sekarang, tapi nanti saya boleh makan ini. Dan hasilnya? Jangan bilang kelompok yang menunda malah lebih berhasil. Jauh lebih berhasil. Kelompok yang menunda, tidak sekarang, tapi nanti, melaporkan bahwa mereka jauh lebih sedikit terganggu oleh pikiran tentang makanan penutup itu. Pikiran mereka lebih tenang. Jauh lebih tenang. Sebaliknya, kelompok yang menolak mentah-mentah tidak akan pernah justru jadi terobsesi. Mereka tidak bisa berhenti memikirkannya. Kenapa bisa begitu? Itu kan aneh. Karena otak kita, terutama bagian primitifnya, benci kehilangan pilihan. Kata jangan pernah itu seperti deklarasi perang. Otak merasa terancam? Otonominya terancam dan langsung memberontak.
Tapi kata nanti itu adalah negosiasi. Itu adalah sebuah rencana. Otak bawah sadar kita berpikir, oke, kita tidak kehilangan ini selamanya. Kita cuma menundanya. Kita punya rencana. Dan setelah itu, ia bisa tenang dan melepaskannya. Jadi dengan mengatakan nanti, kita sebenarnya sedang menipu otak kita dengan sebuah janji yang membuatnya tenang. Betul. Tapi apa yang terjadi ketika nanti itu tiba? Apa mereka tidak jadi balas dendam dan makan lebih banyak? Nah, para peneliti juga penasaran dengan itu. Jadi mereka melakukan studi lanjutan dengan MMMs. Ada 3 kelompok. 1 menolak MMMs, 1 menunda, nanti boleh, dan 1 lagi langsung memakannya di awal. Oke. Di akhir eksperimen, semua orang diberi kejutan. Mereka boleh makan MMM sepuasnya. Oke. Ini dia momen pembuktiannya. Logika saya bilang, kelompok yang dari awal menolak pasti paling balas dendam saat akhirnya boleh makan. Karena mereka sudah menahan keinginan paling lama. Benar. Dugaan yang sangat masuk akal. Tapi disitulah letak kejutannya. Ternyata salah. Yang makan paling banyak adalah kelompok yang menolak mentah-mentah. Wah, Tapi yang makan paling sedikit dari semuanya adalah kelompok yang menunda. tunggu. Mereka makan lebih sedikit bahkan dibanding kelompok yang sudah makan dari awal. Bagaimana mungkin? Ajaib kan? Seolah-olah dengan mengatakan, nanti, mereka sudah memuaskan sebagian dari keinginan itu secara mental. Hanya dengan membuat rencana. Proses membuat rencana dan mengakui keinginan itu sudah melucuti sebagian besar kekuatannya. Jadi ketika kesempatan itu akhirnya datang, keinginannya sudah tidak sekuat sebelumnya. Ini adalah trik psikologis yang luar biasa. Anda mengakui keinginan Anda, bukan melawannya. Anda membuat rencana untuknya, bukan menghapusnya. Dan dengan begitu, Anda justru mendapatkan kontrol yang lebih besar. Jadi mari kita tarik benang merahnya. Pembahasan kita dari bab 10 ini menunjukkan dengan jelas bahwa diet itu bukan sekadar ujian tekad. Jauh dari itu. Ini adalah badai sempurna, di mana kita diserang dari 3 arah. Pertama, tubuh kita secara biologis melawan balik, mengubah metabolisme untuk menyimpan lemak, seolah hidup kita bergantung padanya. Lalu, dari arah kedua, kita seringkali menyabotase diri kita sendiri dengan target yang tidak realistis, yang hampir pasti menjamin kegagalan dan membuat kita frustrasi. Dan yang ketiga, dari dalam, pikiran kita sendiri menciptakan jebakan psikologis, seperti efek sekalian saja, yang membuat satu kesalahan kecil terasa seperti bencana total, sambil terus menguras energi mental kita. Tepat. Tapi pesannya bukan untuk menyerah, justru sebaliknya. Heeh. Alih-alih mencoba melawan badai ini hanya dengan kekuatan tekad yang terbatas, kita bisa jadi lebih cerdas. Kita bisa jadi Odysseus. Betul sekali. Lakukan prakomitmen untuk membuat pilihan sehat menjadi pilihan yang paling mudah. Jauhkan godaan, sikat gigi Anda, dan yang terpenting, kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mendukung tujuan Anda. Dan mungkin yang paling penting, ubah cara Anda berbicara pada diri sendiri. Manfaatkan kekuatan tak terduga dari menunda kesenangan. Bukan menolak, tapi menunda. Alih-alih berkata tidak akan pernah pada makanan favorit Anda yang hanya akan membuatnya semakin menggoda, cobalah berkata tidak sekarang, tapi nanti. Anda mungkin akan kaget. Anda mungkin akan kaget saat menemukan bahwa obsesi Anda berkurang, dan ketika nanti itu akhirnya tiba, keinginan Anda secara ajaib sudah tidak sebesar yang Anda bayangkan. Sebagai penutup, kami punya satu pemikiran untuk Anda renungkan lebih lanjut. Sumber ini membahas efek sekalian saja dan strategi tidak sekarang, tapi nanti, dalam konteks makanan. Coba sekarang Anda tarik konsep ini ke area lain dalam hidup Anda. Mungkin dalam hal olahraga, menabung, belajar bahasa baru, atau mengerjakan proyek besar. Di area mana Anda sering terjebak dalam mentalitas semua atau tidak sama sekali? Pola pikir yang berkata, saya harus berolahraga sempurna setiap hari, kalau tidak, saya gagal total. Atau, saya harus menabung sekian juta bulan ini, kalau tidak, ya sudah, habiskan saja semuanya. Apa yang kira-kira akan terjadi jika alih-alih berkata begitu, Anda mencoba pendekatan, saya terlalu lelah untuk berolahraga sekarang, tapi saya akan menjadwalkannya 15 menit besok pagi. Bagaimana perubahan pola pikir dari tidak akan pernah menjadi tidak sekarang, tapi nanti, ini dapat mengubah hubungan Anda dengan tujuan-tujuan penting tersebut, dan pada akhirnya, kemampuan Anda untuk benar-benar mencapainya dalam jangka panjang?